There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ada mana bang? Langsung bangun. Duduk nih, duduk. Awas abang. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bun di YouTube channel Alfi dan Arya. Alhamdulillah bun, aku tuh seneng banget masih bisa nge-share kegiatan sederhana aku. Hari ini aku awali kegiatan aku di pagi hari seperti biasa, masak-masak dulu buat keluarga tercinta. Masak apa sih? Iya, ini aku tuh ada kemarin beli ayam 10.000 yang aku bilang ya bunda. Jadi kalau ayam 10.000 itu kan sedikit banget, apalagi sekarang tuh ayam lagi naik-naiknya ya. Kemarin aku beli itu di harga 34 atau 35 gitu, tapi aku belinya cuma 10.000. Karena aku tuh udah terbiasa beli ayam 10.000 gitu bunda. Jadi aku mikir lagi nih, buat masak apa nih si ayam, diapain biar cukup buat kami berempat, karena sekarang udah ada abang di rumah ya, karena masih libur sekolah juga. Kalau misalnya cuman digoreng doang, paling cuman sekali makan doang atau 2 kali makan. Sementara ini kan keluarganya rame berempat. Biasanya kalau lagi ngumpul kayak gini tuh lahap-lahap banget makannya gitu bunda. Jadi aku inisiatif aja nih, ayamnya mau aku gulai pakai kentang. Karena kemarin kan aku ada juga beli kentang di harga 4.000. Aku buat di sini tuh masaknya 2 aja dan aku potong kecil-kecil biar empuknya lebih cepat juga. Di sini aku nggak spill bumbunya ya bunda, karena udah pasti bunda-bunda di rumah juga udah pada jago nih kalau masak menggulai-gulai gitu ya. Jadi di sini aku pakai santan perah ya bunda, karena katanya kalau misalnya pakai santan yang instan itu lagi langka dan susah banget didapetin. Jadi adanya kelapa, dan kelapanya juga lumayan mahal nih. Mungkin karena kelapa mahal jadi yang instan juga atau digagal produksi, atau misalnya nggak produksi gitu ya, atau diumpet-umpetin dulu nih. Kadang kan kayak gitu ya, kalau mau naik harganya barangnya itu ditahan-tahan dulu gitu sih. Jadi ini aku beli santannya yang harganya 4.000 karena katanya 3.000 nggak bisa. Padahal biasanya aku belinya 3.000 atau 2.000 loh bunda. Mungkin karena lagi naik banget gitu ya. Oke, di sini tuh udah aku selesaikan juga. Bumbu-bumbunya udah aku tumis. Kalau udah aku tumis udah mateng, udah berminyak gitu, aku langsung cemplungin ayamnya dan cemplungin juga kentangnya. Jadi santannya itu terakhir aja pas ayam sama kentangnya itu udah lembut, udah empuk gitu bunda. Jadi pas udah masuk santan, tinggal santannya itu kita mendidihkan aja, udah tinggal angkat aja. Karena ayam sama kentangnya udah empuk. Dan ini tuh anak-anak lahap banget bunda makannya. Sebenarnya lebih enak ya kalau kita misalnya pakai cabai atau misalnya pakai sambal ijo gitu, sambal ijo kecil, pakai asam, itu enak banget ya bun. Karena di sini aku nggak punya ulekan, jadi aku taburin aja cabai kecilnya di sini. Alhamdulillah ini tuh enak banget ya. Jadi masak-masaknya udah selesai, beberesnya juga udah selesai, Pak suami juga udah pergi kerja, anak-anak udah mandi. Aku lanjutin lagi kegiatannya karena semalam aku ada nyuci baju, nyuci pakaian, walaupun hari-harinya itu mendung-mendung terus, tapi alhamdulillah hari ini tuh kelihatan cerah gitu bunda. Jadi ini tuh mau aku jemur di depan aja biar cepat keringnya gitu. Kalau singlet-singlet kayak gini, singlet abang, singlet ayah, atau singlet si adik, itu aku pakein belau ya bun, biar warnanya nggak kusam-kusam banget, karena air aku itu kuning gitu bunda.
Kalau misalnya nggak aku belau, dia tuh kelihatan kusam dan kuning banget. Jadi aku berus dulu. Kalau yang kayak putih-putih gini tuh aku berus dulu dan aku bilas pakai air pam yang aku beli 2001 jerigen itu, Bunda. Alhamdulillah kalau misalnya udah dijemur kayak gini semoga cepat kering. Ini tuh sering banget aku pindah-pindahin kemana yang tempat panas aku pindahin lagi. Karena kalau misalnya banyak atau penuh gitu jemuran yang di sini itu agak susah kering gitu, Bunda. Tapi emang mempermudah karena kalau yang kecil-kecil itu memang enaknya itu jemurnya di sini biar nggak terbang-terbang gitu. Dan ini tuh udah hampir selesai juga aku jemur-jemurin pakaian abang, pakaian si adik. Adik tuh sama abang lagi main gitu, Bunda. Kalau misalnya ada abang, ada adik ya udah. Aku tuh suaranya udah kayak mak lampir anak dua karena suaranya itu udah gede kemana-mana. Kadang saya abang suka gangguin si adik, kadang si adik nggak digangguin juga, kadang jeret-jeret. Sering-sering banget sih aku tegang urat sekarang, Bunda, kalau misalnya anak-anak udah kumpul. Tapi kalau nggak ngumpul, misalnya abang pulang ke kampung tempat atuk, si adik tuh nyari-nyari, kadang pengen pulang katanya karena rindu sama abang. Terus kalau misalnya kumpul ya berantem mulu. Begitulah ya Bun, kalau misalnya punya anak yang tapi jaraknya lumayan jauh sih. Kalau abang sama adik itu jaraknya sekitar 5 tahunan kayaknya ya. Iya 5 tahun, jarak sama adik sama abang tuh 5 tahun baru aku punya adik, Arya gitu ya Bunda. Tapi ya gitu kalau ketemu ya tetap berantem, ribut, nggak yang kayak abang jagain adik, malah kadang adik yang jagain abang. Karena abang itu kalau misalnya di kampung tempat atuk, dia tuh kayak jadi anak kesayangan. Jadi anak satu-satunya di kampung gitu, Bunda. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I was. Jadi ya begitulah kalau misalnya adik sama abang kumpul di rumah ya aku usahakan supaya abang tuh tetap ngerasa jadi abang yang punya adik yang harus dijagain gitu, Bunda. Jadi ya memang salahnya aku ya, memang abang tuh waktu kecil usia 3 tahun aku menitipkan abang tuh ke tempat atuk karena atuk sama nenek itu berdua aja. Abah sama mamaku itu cuman berdua aja di rumah, Bunda, karena adikku yang perempuan yang terakhir itu di pesantren dulunya. Dan aku juga memutuskan kerja di pabrik tisu karena membantu keuangan Pak suami ya. Karena kemarin itu Pak suami itu kerjanya masih mocok-mocok atau belum ada kerjaan tetap. Aku tuh harus membantu juga keuangan dan alhamdulillah dibantu sama adiknya Beb Jahra atau Beb Ita. Beb Jahra Jayan itu punya adik yang kerja di pabrik tisu dan aku direkomendasikan masuk ke sana dan alhamdulillah jebol, alhamdulillah banget. Aku kerja di sana sekitar 4 atau 5 tahunan gitu, Bunda. Dan alhamdulillah banget ya perjuangannya. Alfi itu harus dititipkan di tempat atuk. Aku tiap minggu harus pulang. Aku niatnya cuman kerja pelunasan mobil doang karena aku ada ambil mobil. Waktu itu Pak suami ambil mobil ada uang sedikit dan dia rencananya mau nge-grab gitu, Bunda. Jadi alhamdulillah ada mobil dan aku juga harus tetap membantu keuangan keluarga. Niatnya nanti pas abang Alfi udah sekolah, abang tuh akan aku sekolahkan ke Medan gitu, Bunda. Tapi pada dasarnya itu pas abang Alfi masuk sekolah aku juga belum berhenti, belum memutuskan untuk berhenti bekerja, masih belum lunas gitu dan masih membantu keuangan juga. Ya udah abang tuh sekolah di kampung dan sampai sekarang. Tapi kalau misalnya aku pindahkan abang ke Medan, abah aku itu kayak sedih juga ya kan, karena dia udah ngejaga abang Alfi dari kecil gitu, Bunda. Duh, aku kalau ceritain ini tuh jadi terharu banget ya. Terharunya itu perjuangan orang tua ya, Bunda. Kayak mana ya, kayak abah aku tuh berjuang banget buat si abang Alfi. Buat abang Alfi tuh kayak jadi anaknya, bukan malah kayak cucu. Kemana-mana dibawa, kemana-mana digendong gitu. Jadi aku juga sekarang gak kerja lagi tuh kayak bingung juga mau pindahkan abang. Tapi abang juga udah ngerti. Kata dia kalau misalnya abang ke Medan aja Atuk tuh sedih. Gimana nanti kalau misalnya abang pindah sekolah? Abang sekolahnya di kampung aja. Dan nanti rencananya juga abang tuh mau pesantren gitu, Bunda. Semoga terwujud, semoga aja
keuangan kami juga udah mencukupi gitu ya bunda. Duh, jadi sedih nih ceritanya. Oke, di sini tuh aku lanjut lagi ya bun sama perjalanan hari ini, karena abang tuh udah libur sekolah kan, jadi dia di Medan. Ya udah, aku berusaha buat momen-momen dia itu berharga, buat momen-momen dia itu agak bahagia gitu ya bunda, karena selama ini kan jarang gitu, walaupun kadang pulang seminggu sekali ya, itu aku nggak kemana-mana, di rumah aja, karena memikirkan besoknya kerja dan besoknya juga abang sekolah. Jadi kami di rumah atau aja, atau enggak kami ke rumah sini gitu ya bunda. Jadi semalam kan ayah juga libur tanggal merah, ya udah kita bawa anak-anak ke jalan-jalan, dan itu main juga ke time zone. Wah, ini tuh bahagia banget ya. Bukan adik sama abang aja sih yang bahagia, mak bapaknya juga bahagia nih. Ini tuh aku ditabrak-tabrak nih sama si ayah, kami tuh ditabrak-tabrak. Sebenarnya yang bawa mobilnya tuh si abang ya, aku nggak pandai sama sekali bawanya. Jadi abang yang ngegas, abang yang belok-belokin, pokoknya aku nengkreng aja, dan sampai kadang kejedot-jedot. Oke deh bunda, aku mau ucapin banyak terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin curhatan aku hari. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye bye.